selamat bertemu kembali di dalam ibadah secara online pada pagi hari ini. Meskipun kita masih ibadah secara online, tapi semuanya tetap semangat ya. Kita mau tetap semangat untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Yuk, sebelum kita mulai ibadah, kita mau menyanyi terlebih dahulu. Siap? Kita akan menyanyi setinggi-tingginya langit, gitu ya. Siap? Siap. Oke, yuk. Siap yuk. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Oke, sekarang kita mau lipat tangan. Kita mau berdoa bersama-sama, mohon hikmat Tuhan yang akan memimpin hidup kita semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi yang indah ini, pagi yang luar biasa ini saat kami boleh datang kepadamu ya Bapa. Terima kasih buat tubuh yang sehat. Terima kasih sampai detik ini kami masih boleh berjumpa dengan Engkau Tuhan. Dan kami serahkan ibadah secara online pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau sendiri akan memberkati kami sehingga kami boleh berjumpa dengan Engkau Tuhan, mengalami pengalaman yang indah bersama dengan Kristus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Pagi hari ini kakak akan bercerita tentang kakak akan kasih judul pada pagi hari ini, tanpa batas. Apa ya itu ceritanya? Nanti adik-adik boleh buka di dalam Matius 18 ayat 21 sampai 35. Kakak ulangi lagi ya. Boleh disiapkan yang sudah bisa membaca Alkitab, boleh dibuka di dalam Matius 18 ayat 21 sampai 35. Nah, di situ diceritakan tentang apa? Tentang apa adik-adik? Tentang hal pengampunan. Bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bagaimana kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita, ya. Waktu itu Petrus bertanya, berapa kali Tuhan aku harus mengampuni? Apakah 7 cukup 7 kali saja? Oh tidak, 70 kali 7 kali. Wah, berapa itu kalau dihitung ya? Wah, banyak sekali. Terus Tuhan juga memberikan perumpamaan di dalam kisah itu supaya murid-muridnya itu mengerti apa yang dimaksud Tuhan. Kenapa sih kita harus mengampuni? Kenapa sih kita harus susah-susah? Kalau ada orang yang salah kepada kita, kenapa kita mesti mengampuni? Terus Tuhan Yesus memberikan satu perumpamaan adik-adik. Di situ dikisahkan ada seorang raja yang memiliki banyak sekali hamba adik-adik. Dan pada waktu itu raja tadi mau mengadakan perhitungan hutang dengan hamba-hambanya. Mesti hambanya tadi banyak yang memiliki hutang pada raja. Ketika dilihat, wah ini catatan hutangnya ini hamba-hambanya ini banyak sekali ya. Kemudian si raja ini kemudian terpajang satu nama, loh ini kok hutangnya banyak sekali ya, hutangnya 10.000 talenta. Wow, banyak sekali itu. Terus akhirnya hamba ini dipanggil adik-adik, loh kenapa ini hutangmu sampai banyak seperti ini? Ayo sekarang kamu harus membayar hutangmu. Terus apa yang terjadi dengan hamba tadi? Apakah hamba tadi punya hutang? Apakah hamba tadi mampu untuk membayarnya? Karena hutangnya sedemikian besar adik-adik. Wah, hamba tadi ketakutan adik-adik. Wah, maafkan saya Tuhan, saya tidak sanggup untuk membayar hutang. Dan ini kenapa hutangmu banyak sekali? Sekarang juga kamu harus lunasi hutang. Tolong Tuhan berikan hambamu ini pengampunan, keringanan, supaya nanti pokoknya berikan pengampunan pada saya, ampuni saya, berikan kesempatan buat saya. Wah, si hamba tadi sudah memohon-mohon kepada si raja tadi. Tapi raja tidak bisa. Kalau kamu tidak bisa melunasi hutangmu, kamu, anakmu, dan istrimu, seluruh keluargamu akan aku jual. Nanti kalau sudah kan uangnya bisa nutup hutangnya tadi. Nah, tadi tambah ketakutan si hamba tadi, tolong Tuhan, jangan Tuhan, kasihanilah hambamu ini. Kemudian si raja tadi diam sejenak. Dia berpikir kemudian, wah kasihan juga ya. Ini hutang segini banyaknya, nggak mungkin ini si hamba ini mampu untuk membayarnya. Wah, gimana ya caranya? Akhirnya
dengan belas kasih, dengan segala ada kasih di dalam dirinya si raja ini. Akhirnya raja ini ngomong, ya sudah, karena hutangmu terlalu besar dan aku tahu kamu tidak akan sanggup untuk membayarnya. Ya sudah, aku hapuskan saja hutangmu. Aku anggap hutangmu lunas, sudah terbayar. Adik-adik bisa bayangkan, si hamba tadi yang mempunyai hutang yang banyak tadi, yang merasa hidupnya sudah tidak ada gunanya karena hutangnya sedemikian besar, tidak mampu untuk membayarnya, tiba-tiba mendapat kasih karunia dan rajanya ngomong, sudah aku hapuskan hutangmu. Rasanya gimana adik-adik? Rasanya pasti seneng banget adik-adik. Wah, gembira, sukacita, mungkin melompat-lompat. Beneran ini raja, hutangku hilang raja, sudah dihilangkan, sudah dihapuskan, aku bebas raja. Wah, dia sujud sungkur sampai di hadapan rajanya tadi, mengucap syukur terima kasih karena rajanya tadi sudah membebaskan hutangnya adik-adik. Nah, ya sudah, sekarang kamu boleh pergi. Nah, akhirnya tadi hamba tadi yang diampuni hutangnya tadi keluar adik-adik. Wah, dia dengan sukacita, dia jalan-jalan adik-adik. Wah, terima kasih Tuhan sudah mengampuni aku. Wah, terima kasih Tuhan sudah menghapuskan hutang-hutangku. Wah, saat dia santai dia jalan, bertemulah dia dengan sesama hamba yang lain. Lah, kebetulan temannya tadi, juga hamba tadi, memiliki hutang kepada dia. Dan hutangnya itu tidak seberapa besar adik-adik, cuma 100 dinar. Yang kalau dia tadi utangnya 10.000 talenta. Nah, ini tadi yang temannya tadi hutangnya cuma 100 dinar. Seolah-olah seperti perbandingannya, yang satu bisa utang 100 juta, yang ini cuma utang 100.000. Selisihnya banyak enggak adik-adik? Banyak ya. Wah, ini tahu, itu dia. Itu kemarin masih punya utang kepadaku tuh 100 dinar, akan aku tagih. Sini. Kamu mau kemana? Kamu masih hutang sama aku 100 dinar ya? Mana? Ayo kembalikan. Terus temannya tadi juga ketakutan. Maaf, aku belum punya uang ini. Aku belum bisa bayar. Maaf ya, tolong berikan aku kesempatan. Nanti lain kali akan aku bayar sungguh. Tidak bisa, sekarang juga harus kamu bayar. Kalau tidak kamu bayar sekarang juga akan aku perkarakan, akan aku jebloskan kamu di dalam penjara. Terus, jadi, Bu, ya jangan, berikan aku kesempatan sebentar lagi. Aku akan membayarnya. Tapi bukan sekarang, aku belum punya uang. Aku nggak mau tahu. Sekarang juga kalau tidak kasih bayaran, tidak kau bayar hutangmu, sekarang juga ikut aku. Wah, akhirnya temannya yang tadi punya hutang 100 dinar tadi akhirnya dijebloskan ke penjara sampai nanti hutangnya lunas. Kejam nggak adik-adik? Kira-kira seimbang nggak perbandingannya adik-adik? Bayangkan, tadi dia aja yang utangnya 10.000 talenta, banyak sekali hutangnya. Tuhan dengan sukarela, dengan kasihnya mengampuni. Tuannya tadi mengampuni, dibebaskan. Lah kok keluar sebentar ketemu temannya tadi yang hanya berutang 100 dinar. Dia berbuat semena-mena, temannya tadi dimasukkan di dalam penjara. Kira-kira kalau adik-adik tahu kejadian seperti itu ada di depan adik-adik, apa yang adik-adik lakukan? Senang enggak? Terima enggak? Lihat temannya diperlakukan seperti itu. Nah, ini juga teman-teman yang tadi juga melihat, tuh, kok kayak gitu toh? Seharusnya kamu aja yang utang banyak tadi sudah diampuni, kok sekarang hanya utang sedikit aja sama temanmu kamu berlaku seperti itu. Wah, biarin aja, pokoknya hutang tetap hutang. Nah, akhirnya teman-temannya tadi tidak terima, dilaporkan ke rajanya. Dan akhirnya hamba yang tadi diampuni utangnya dimasukkan dalam penjara juga. Akhirnya dihukum adik-adik. Nah, dalam satu cerita ini Tuhan ingin memberikan contoh bagi kita semuanya. Tuhan yang demikian kasih kepada kita, anak-anaknya. Kita yang manusia berdosa, kita yang sebenarnya tidak layak untuk diampuni dosanya. Tapi Tuhan dengan kasihnya yang begitu besar, rela turun ke dunia untuk menebus dosa kita semuanya, adik-adik. Hebat nggak Tuhan kita? Hebat kan? Kalau kita sudah mendapatkan pengampunan dosa dari Tuhan, terus apa yang kita lakukan?
kalau terhadap teman, terhadap saudara, terhadap siapa saja di sekeliling kita saat mereka membuat kesalahan terhadap kita, kita mau mengampuni enggak? Jujur, ayo, mau mengampuni enggak? Padahal Tuhan terlebih dahulu sudah mengampuni dosa-dosa kita. Maka dari itu saat teman-teman, saudara, atau orang-orang di sekitar kita membuat kesalahan tertentu kepada kita, kita juga harus mengampuni mereka. Tidak terbatas, loh ya itu dosanya sudah besar kok, kesalahannya besar sekali, aku tidak mau mengampuni. Begitu? Tidak. Tuhan saja yang tidak berdosa, kita manusia yang berdosa. Tuhan sanggup turun ke dunia untuk menebus dosa kita semuanya. Maka harus dari itu kita yang manusia juga, kita harus juga mampu sanggup memberikan pengampunan terhadap orang lain, karena kita meneladani Yesus Kristus Tuhan kita yang telah memberikan contoh yang sudah meneladani melalui hidupnya kepada kita semuanya. Makanya tidak ada lagi adik-adik ketika saat ada teman, saudara kita membuat kesalahan terhadap kita, tidak ada, ini sudah berkali-kali kok kamu buat kesalahan, aku tidak mau mengampuni. Tidak ada kata lagi. Ya adik-adik, kita harus sanggup memberikan pengampunan seperti Tuhan telah memberikan pengampunan kepada kita semuanya. Oke, siap untuk mengampuni? Siap? Ya, berapa kali? 70 kali 7 kali kita harus mengampuni. Tidak ada batasnya adik-adik, kita harus memberikan pengampunan. Enggak peduli itu dosa kecil, dosa besar, dosa sedang, kita harus belajar untuk mengampuni. Nah, firman Tuhan sudah disampaikan sampai di sini, tapi kakak yakin bahwa firman Tuhan pada pagi hari ini biarlah itu menjadi berkat buat adik-adik semuanya yang mulai saat ini belajar untuk tidak menyimpan dendam saat ada orang lain yang bersalah kepada kita, ada orang lain yang berlaku tidak semena-mena terhadap kita, tapi kita mau memberikan pengampunan seperti Tuhan Yesus mengampuni kita. Oke, firman Tuhan sudah sampai di sini. Mari kita lipat tangan, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Kau telah memberikan firman yang begitu luar biasa, yang menyentuh hati kami, mengingatkan kami kembali ya Bapa, bahwa kami harus belajar mengampuni terhadap teman-teman kami yang bersalah kepada kami ya Bapa. Tidak menyimpan dendam, tidak menyimpan amarah di dalam hati kami, tapi kami senantiasa mau melepaskan pengampunan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada pagi hari ini memberkati hidup kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Nah, sekarang tiba saatnya kita masuk di dalam tantangan. Mesti senang banget ya kalau mendapatkan tantangan. Seperti biasanya, tantangan pertama yaitu ayat hafalan yang akan diambil di dalam Kolose 3 ayat 13a. Di dalam mana adik-adik? Kolose 3 ayat 13a yang bunyinya seperti ini. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Ya, kakak ulangi lagi. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain, karena itu adalah perintah Tuhan. Nah, terus tantangan kedua apa Kak? Gampang sekali. Tadi di dalam kisah tadi, di dalam perikop tadi diceritakan tentang Petrus yang bertanya pada Tuhan, berapa kali kami harus mengampuni? Yaitu 70 kali 7 kali adik-adik. Nah, nanti itu adik-adik tulis ya, 70 kali 7 kali aku mau mengampuni ya. Ditulis itu yang besar, kemudian dihiasi. Loh kenapa Kak harus kita bikin hiasan dinding ya, yang ada kata-katanya 70 kali 7 kali aku mau mengampuni. Terus dikasih hiasan adik-adik, dikasih hiasan biar itu menarik. Terus kita akan tempel di rumah yang gampang dilihat. Supaya apa toh? Supaya kalau suatu saat adik-adik kita marah terhadap seseorang karena orang itu telah membuat salah, kita ingat baca, oh iya, aku sudah diperintahkan oleh Tuhan bahwa aku harus mengampuni. Itu menjadi peringatan, menjadi firman dalam kehidupan kita. Oke, sampai di sini firman Tuhan. Tetap jaga kesehatan adik-adik, tetap jaga protokol kesehatan ya, tetap bersyukur, tetap berdoa, makan makanan yang sehat. Sampai bertemu kembali minggu depan. Selamat sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.